Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan mengenai fisiologi hormon ya. Kali ini saya menyajikan part 2 dari fisiologi hormon yang sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana regulasi dan cara kerja dari hormon. Ya, untuk part 2 saya ingin menjelaskan tentang jenis dan fungsi kerja dari hormon yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar di bawah dari jalur hipotalamu hipofisis aksis. Ya. Yang pertama adalah kelenjar tiroid. Ya, posisi dari kelenjar tiroid pada hewan itu terletak di permukaan anterior, ya, trakea, tepat di bawah dari laring. Ya. Nah, kelenjar tiroid ini memiliki lobus, ya. Ada lobus ya yang menyusun dari kelenjar tiroid yang dipisahkan oleh sekat-sekat yang kemudian kita sebut menjadi lobuli dari kelenjar tiroid, ya. Nah, ini yang seperti Anda ya, ini adalah lobuli dari kelenjar tiroid, ya. Yang terdiri dari badan yang berbentuk bulat yang kita kemudian sebut sebagai folikel, ya, folikel dari tiroid. Nah, dalam keadaan hormon hasil produksi tidak dipakai, maka hormon ini akan akan disimpan dalam bentuk koloid tidak aktif, ya, yang kita sebut dengan tiroglobulin. Nah, ini adalah sel yang menyimpan hormon dalam bentuk tidak aktif, ya. Kemudian apa fungsi dari kelenjar tiroid ini? Kelenjar tiroid akan menghasilkan enzim-enzim proteolitik, ya. Enzim secara internal, enzim proteolitik ini kita sebut sebagai katepsin, ya. Nah, enzim ini pada saat enzim ini disekresi oleh kelenjar tiroid, dia akan mengaktifkan atau mengubah tiroglobulin tadi, ya, tiroglobulin yang tersimpan dalam koloid, ya, menjadi hormon tiroksin nanti yang aktif, ya. Oke, nanti apa dan bagaimana mekanisme kerjanya kita akan bicarakan pada slide-slide berikutnya. Nah, pada beberapa jenis hewan, ya, ini bentuk dari kelenjar tiroid berbeda-beda, ya. Ada yang kecil-kecil terpisah, kemudian ada yang terbagi menjadi dua, ya, pada ikan tuna, kemudian pada ular, ya, bentuknya seperti gigi, ya, taring. Satu buah besar itu pada kura-kura, ya, sementara pada manusia seperti bisa kita lihat bentuknya ada dua lobus dan bersatu gitu, ya, hampir mirip dengan yang pada rodensia, ya, pada menjit. Baik, apa fungsi dari kerja dari hormon tiroid seperti sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kerja dari hormon tiroid atas kendali dari sekresi hormon TSH, thyroid stimulating hormone, ya. Thyroid stimulating hormone yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis. Nah, TSH yang disekresi oleh hipofisis ini akan masuk, ya, akan berikatan pada reseptornya di kelenjar tiroid, ya. Nah, pada saat dia berikatan dengan reseptornya, ya, maka TSH akan meningkatkan transportasi iodium dari dalam pembuluh darah kapiler yang ada di sekitar kelenjar tiroid sehingga iodium akan masuk ke dalam sel, ya. Kemudian setelah iodium itu masuk, maka iodin bersama dengan tirosin tadi, ya, akan membentuk protein tiroglobulin, ya. Satu molekul iodium yang mengikat satu molekul tirosin kita sebut dengan monoiodotirosin, ya, monoiodotirosin. Sementara jika dua molekul iodium, ya, akan berikatan dengan tirosin, maka kita sebut dengan diiodotirosin. Nah, monoiodotirosin dan diiodotirosin ini merupakan prekursor yang akan nantinya membentuk hormon tiroksin, ya, atau kita sebut sebagai T4 atau hormon triiodotironin, ya, T3, ya. Ini jumlahnya relatif lebih sedikit dibandingkan T4. Tetapi fungsi dari triiodotironin ini yang paling berperan di dalam aktivitas metabolik, ya.
Nah, jadi si TSH ini dia membantu transport iodium dari kapiler darah masuk ke dalam kelenjar tiroid, kemudian membantu proses sintesis tiroid peroksidase dan membantu pembentukan tiroglobulin serta pelepasan T3 dan T4 dari tiroglobulin tadi, ya. Oke. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, pada kelenjar tiroid ada 4 hormon tiroid yang dikeluarkan, yaitu tetraiodothironin atau kita sebut dengan tiroksin atau T4, ya. Nanti baru akan diubah menjadi bentuk aktifnya di dalam sel tubuh. Lalu ada triiodothironin T3, ya. Ini merupakan bentuk aktif 2-4 kali lebih kuat dibandingkan T4, ya. 20%-nya diproduksi dalam kelenjar tiroid dan 80%-nya itu berasal dari diiodinasi dari T4, ya. Kemudian ada reverse T3. Ini adalah bentuk tidak aktifnya, dan yang keempat adalah kalsitonin. Ini bisa kita lihat bahwa pada HPA, ya, HPAT, hypothalamic pituitary thyroid axis, ya, di mana jalur hipotalamus, ya, dia akan merilis hormon, ya, thyrotropin releasing hormone atau TRH. TRH akan masuk ke dalam kelenjar pituitary, ya, karena reseptornya TRH ada di pituitary. Lalu pituitary akan mensekresikan TSH, thyroid stimulating hormone, ya. Nah, TSH reseptornya ada di kelenjar tiroid. Nah, pada saat TSH menempel pada reseptor kelenjar tiroid, maka akan menstimulasi proses sintesis dari T3 dan T4, ya, serta reverse T3 dan kalsitonin. Ya, baru T3 dan T4 nanti baru akan keluar dari kelenjar tiroid dan akan bekerja mempengaruhi berbagai efek dari kerja tubuh, ya. Apa saja sih sebenarnya kerja dari hormon yang disekresikan oleh kelenjar tiroid atau kita sebut saja tiroksin? Yang pertama jelas menggenjot atau mengatur derajat metabolisme, ya. Kemudian memiliki peranan juga di dalam pertumbuhan, ya, baik pertumbuhan tulang, pertumbuhan sel, jaringan, ya. Kemudian dia juga mempengaruhi pertumbuhan mental serta kematangan seksual. Dia juga mempengaruhi metabolisme glukosa dan protein, ya. Makanya nanti sangat berperan di dalam memaintain kadar glukosa darah juga. Dan yang kelima, hormon tiroid ini dapat merangsang atau mengurangi jumlah dari asam lemak dan kolesterol serta fosfolipid yang ada di dalam darah, gitu, ya. Nah, ini biosintesis dari tiroid hormon, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ikatan TSH pada reseptor di membran sel dari kelenjar tiroid, dia akan meningkatkan asupan iodium dari kapiler darah masuk ke dalam sitoplasma sel, ya, di dalam kelenjar. Nah, kita lihat ini grafiknya, sintesisnya. Nah, iodium yang sudah trapping, sudah berhasil masuk ke dalam sitoplasma, ya, ini akan mengalami oksidasi, ya. Begitu juga sekaligus prosesnya juga menginisiasi ikatan antara TSH dengan reseptor dari TSH di membran kelenjar tiroid akan mengaktifasi tiroglobulin yang tadi disimpan, ya, dalam bentuk dalam bentuk vakuol tadi, ya, dalam folikel tadi, maka dia akan disintesis, ya, keluar melalui Golgi apparatus, ya. Nah, dari sini kemudian dia akan masuk ke dalam ini terjadi di dalam lumen folikel, ya. Tiroglobulin yang sudah disekresikan dia akan berikatan dengan iodium, ya, tergantung dari jumlah ikatannya, apakah dia monoiodi tiroglobulin atau diiodi, ya, MIT atau DIT, diiodotiroglobulin, ya. Jadi 2 molekul iodium atau 1 molekul iodium. Nah, proses DIT dan MIT inilah yang kemudian DIT saling mengikat satu sama lain menjadi T4, sementara MIT bisa berikatan dengan DIT menjadi T3, gitu, ya. Nah, T4 dan T3 ini akan dirilis, ya, keluar, ya, secara endositosis, ya, masuk keluar lalu ke dalam lisosom, ya, dia akan dikeluarkan melalui membran sel keluar menuju ke kapiler darah, ya, sehingga nanti akan dihantarkan ke jaringan-jaringan yang akan menyebabkan efek kerja dari sel atau jaringan yang
bisa ditimbulkan dari T3 dan T4 gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa fungsi dari hormon-hormon tiroid ini T3 T4 utamanya ini adalah fungsi esensial untuk hidup ya. Jadi bila kita mengalami gangguan dari sekresi dari kelenjar hormon tiroid ini bisa berakibat fatal bagi perkembangan hidup hewan ya, karena fungsinya memegang peranan penting di dalam metabolisme tubuh, kemudian pertumbuhan serta perkembangan gitu ya. Kemudian fungsi primer dari hormon tiroid adalah jelas produksi tiroksin, yaitu mempertahankan level metabolisme dalam kondisi optimum gitu ya. Melalui apa? Jalurnya bisa melalui stimulasi konsumsi oksigen sehingga oksigen sel cukup untuk melakukan respirasi dan metabolisme. Kemudian terlibat di dalam metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein pada level seluler dan jaringan. Kemudian mengakibatkan proses pertumbuhan secara normal ya, sesuai dengan fase pertumbuhan dan proses pematangan yang sempurna ya, sehingga defisiensi dari hormon tiroid ini Anda bisa bayangkan bahwa efeknya adalah terjadi gagal pertumbuhan, gagal perkembangan ya kan, dan gangguan metabolisme secara sistemik. Ya, sangat berbahaya sekali. Oke. Nah, bagaimana homeostatis dari kerja dari hormon tiroid ya? Nah, ini bila terjadi ini kadar-kadarnya di dalam darah ya. Pada saat kadar T3 T4 rendah, nah pada saat kadar T3 T4 rendah ini akan memberikan sinyal kepada hipotalamus untuk mensekresikan TRH. Ya, maka TRH akan dirilis ke hipotalamus, lalu ke hipofisis anterior, lalu akan mengeluarkan TSH. Nah, TSH akan menggenjot atau merangsang kelenjar tiroid untuk segera mereproduksi dan meningkatkan produksi dari T3 dan T4. Oke, ya, seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, bagaimana jika kadarnya terlalu tinggi? Nah, ya, bagaimana jika kadarnya terlalu tinggi? Otomatis akan apa? Akan masuk ke dalam feedback negatif ya. Jadi dia akan merangsang hipotalamus untuk menstop produksi TRH. Gitu ya. Jadi pada saat kadar T3 dan T4 melebihi nilai normalnya ya, padahal tubuh sedang tidak membutuhkan energi pertumbuhan atau perkembangan atau metabolisme tidak dibutuhkan ya, energi tidak butuh. Nah, hipotalamus akan menyetop produksi TRH. Apa efeknya? Ya jelas, jalur ke bawahnya tidak akan ada, hipofisis tidak akan merilis TSH. Karena tidak ada TSH, maka tidak ada kerja dari kelenjar tiroid. Ya, oke. Jadi feedbacknya seperti itu. Apa sih kerja hormon tiroid? Ya, ke dalam sel ya, efeknya karena dia kaitannya dengan faktor perkembangan, pertumbuhan, dan metabolisme pasti akan sangat luas gitu ya. Contohnya pada pembuluh darah ya, dia akan meningkatkan aktivitas dari NOS ya, kadar oksigen reaktif ya, kemudian menurunkan tekanan ya, menurunkan stroke volume ya, kemudian juga mengaktifasi meningkatkan kerja renin-angiotensin dari sistem kerja hormon aldosteron di ginjal. Ya, pada ginjal juga dia akan meningkatkan reabsorpsi sodium di tubulus renalis ya, sehingga efeknya meningkatkan volume darah, meningkatkan tekanan darah ya, dan meningkatkan cardiac output atau curah jantung gitu ya. Oke, ini efek kerja dari hormon tiroid pada 3 organ. Intinya setelah renin-angiotensin meningkat, sodium reabsorpsi meningkat, cardiac output meningkat, blood volume meningkat, blood pressure meningkat, apa efeknya? Growth factor rate-nya akan meningkat, ya. Glomerulus filtration rate-nya akan meningkat, ya. Sehingga menstabilkan fungsi osmoregulasi di dalam sistem sirkulasi darah. Nah, ini bisa dilihat pada gambar kanan ya, bahwa efeknya pada berbagai fungsi di dalam tubuh itu sangat luas sekali ya. Misalnya dia mengimprove sensitivitas
uh, terhadap vitamin A ya, kemudian bisa meningkatkan ini beberapa zat yang bisa meningkatkan konversi T3 ke T4 yaitu zinc dan selenium ya. Yang bisa menghambat produksi hormon ini ada stres ya, kemudian infeksi, trauma, radiasi, medikasi, pengobatan ya. Beberapa obat bisa memblocking gitu ya reseptor baik pada hipofisis kalau dia obat-obatan pada syaraf atau misalnya pada kelenjar tiroidnya secara langsung ya. Kemudian toksin ya atau autoimmune disease itu bisa memblokade kerja dari kelenjar tiroid ya. Kemudian yang bisa meningkatkan jumlah konversi dari T3 ke reverse T4 ya, itu misalnya stres, trauma ya. Makanya trauma dan stres juga berpengaruh terhadap laju metabolisme. Ya, infeksi juga demikian ya, bisa meningkatkan reverse transverse ya, sehingga dalam bentuk tidak aktif gitu. Dari bentuk aktif malah dinonaktifkan. Oke. Kemudian yang ketiga tadi ada hormon kalsitonin ya. Apa sih hormon kalsitonin ya? Jadi hormon kalsitonin ini adalah hormon polipeptid ya, yang memiliki 32 asam amino. Pada mamalia, hormon kalsitonin ini bersumber dari sel-sel parafolikuler atau sel C di dalam kelenjar tiroid ya. Sementara pada unggas ikan amfibi, kalsitonin disekresi dari kelenjar ultimobrachialis ya, pada kelenjar tiroid yang sama ya. Kalsitonin ini memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kalsium darah. Jadi perannya adalah mengatur konsentrasi kalsium darah ya. Otomatis dia ketika tubuh mengalami hipogliksemia ataupun hiperkalsemia ataupun hipokalsemia, dia akan bekerja ya hormon kalsitonin ya. Jadi kalsitonin akan dirilis oleh kelenjar tiroid ya pada saat jadi dia pada saat terjadi, jadi rangsangan dari sekresi kalsitonin adalah pada saat kalsium darah sangat tinggi sekali ya, jumlah kalsium darah sangat tinggi, maka kelenjar tiroid akan merilis kalsitonin. Kalsitonin dia akan menurunkan kadar kalsium di dalam darah ya. Jadi kerjanya berlawanan seperti hormon PTH, paratiroid hormon ya. Kalau paratiroid hormon itu nanti akan meningkatkan kalsium darah ya. Kemudian efeknya lagi, hormon kalsitonin yang ada di dalam sirkulasi darah ini akan menghambat ya penyerapan kalsium di dalam usus ya. Kemudian juga dia akan mempromot atau inisiasi deposisi kalsium ke dalam tulang ya, sehingga bisa menghambat proses pembentukan osteoklas dan menstimulasi pembentukan osteoblas ya. Kemudian juga kalsitonin ini menghambat reabsorpsi kalsium di ginjal ya, jadi tidak diserap kembali tetapi dibuang melalui urin, sehingga kadar kalsium darah di dalam kalsium di dalam darah akan turun ya, karena penyerapan kalsium pada tubulus renalis itu diturunkan, sehingga banyak kalsium akan dibuang melalui urin gitu ya. Oke, apa fungsi dari hormon kalsitonin? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dia berperan di dalam metabolisme kalsium dan fosfor ya, bekerja antagonis terhadap hormon paratiroid hormon ya, dalam rangka menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Caranya ada dua utamanya, yaitu menghambat aktivitas osteoklas ya, tetapi meningkatkan osteoblas. Kemudian menghambat reabsorpsi kalsium dan fosfat di sel tubulus ginjal, sehingga memungkinkan kalsium dan fosfat diekskresikan, dibuang melalui urin ya. Kalsitonin juga melindungi terhadap kehilangan kalsium dari tulang ya, sehingga pada periode mobilisasi kalsium pada saat hewan mengalami pada periode kehamilan ya dan periode laktasi, induk tidak mengalami defisiensi kalsium gitu ya. Baik, nah ini ada di Cunningham yang saya bagikan bukunya, itu serum T3 dan T4 di beberapa spesies hewan ini
ini dalam kondisi normal ya, sehingga pada saat Anda melakukan riset tentang suatu zat atau misalnya suatu treatment atau suatu infeksi yang bisa berpengaruh terhadap kadar T3 T4, ini bisa dijadikan pedoman. Baik, apa efek kalsitonin ya secara fisiologi? Pada tulang kalsitonin akan menekan reabsorpsi tadi sudah ya, dengan menghambat aktivitas osteoklas gitu ya. Kemudian pada ginjal kalsium fosfor akan dicegah terbuang bersama urin dengan cara reabsorpsi ya. Kalsitonin akan menghambat reabsorpsi ini gitu ya. Menghambat reabsorpsi kembali kalsium ya, jadi tidak diserap kembali dan ditingkatkan laju pengeluarannya, jadi kebalikan dari PTH. Kemudian pada ikan roden dan beberapa hewan domestik dia ternyata berperan juga di dalam homeostatis kalsium ya. Oke. Yang kedua, kelenjar paratiroid. Nah, ya pada kelenjar tiroid itu ada 2 pasang kelenjar paratiroid ya. Ini yang biru-biru ini Anda bisa amati di gambar ya. Ini adalah kelenjar paratiroid. Ya. Apa fungsi dari kelenjar paratiroid? Ya, pada mamalia ini terdiri ada 2 pasang ya berbentuk kacang ya. Ada inferior dan superior. Ini mengatur level kalsium dan tidak memiliki efek metabolis. Nah, berbedanya dengan kelenjar tiroid, kalau tiroid akan mempengaruhi efek metabolis. Sementara kalau paratiroid hanya mengatur level kalsium saja, gitu ya. Jadi dia tidak memiliki efek terhadap tidak mengatur metabolisme kalsium, hanya mengatur level kalsium di dalam darah, gitu ya. Aksinya itu pada tulang ya, sama dengan yang tadi, pada tulang, pada ginjal dan pada usus saluran cerna gitu ya, meregulasi kalsium dan fosfor ya kalau paratiroid. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ya, sinyal akan diterima ketika kadar kalsium di dalam darah rendah. Jadi low blood calcium ini merupakan stimulus terhadap paratiroid ya untuk mensekresikan PTH ya, hormon paratiroid hormon ya. Paratiroid hormonnya ini akan disekresikan banyak sekali di dalam darah dan menuju ke organ utamanya tulang, ginjal dan intestin ya. Di ginjal ya, paratiroid hormon yang akan masuk ke dalam ginjal ya, ini akan menstimulasi peningkatan reabsorpsi dari kalsium. Jadi kebalikan dari yang tiroid gitu ya. Kemudian juga dia akan meningkatkan stimulasi enzim renal hidroksilase yang mengkonversi 25 dihidroksi ya dan 1,25 dihidroksi kalsitriol ya. Sementara lalu dia akan dikeluarkan ya, laju kalsitriol di dalam darah akan meningkat ya, akan ditangkap oleh reseptor di membran di lumen intestin ya, membran sel intestin, sel epitel intestin ya, sehingga akan meningkatkan kecernaan kalsium ya atau reabsorpsi kalsium di dalam intestin. Ya, jadi menstimulasi absorpsi kalsium di dalam intestin. Ya. Oke. Lalu sehingga kadar kalsium di dalam darah akan meningkat karena diabsorpsi oleh usus. Nah, bagaimana dengan tulang? Ya, kadar PTH ya beserta dengan katrisiol yang berasal dari ginjal tadi, dia akan masuk ke reseptor ditangkap oleh reseptor di osteoklas gitu ya, yang akan menstimulasi reabsorpsi dari kalsium dan fosfor dari tulang ya, meningkatkan reabsorpsi dari kalsium dan fosfor ya. Akibatnya apa? Kalsium dan fosfor akan dirilis masuk ke dalam darah ya. Jadi kalsium dan fosfor keluar dari tulang, kalsium juga dihasilkan dari intestin ya, karena direabsorpsi di intestin, ditingkatkan reabsorpsinya. Akibatnya jumlah kadar kalsium di dalam darah akan meningkat gitu ya. Nah, ini yang terjadi ya, ini adalah regulasi homeostatis untuk kadar kalsium di dalam darah. Kalau pada manusia kadarnya 9 sampai 11 mg per 100 ml darah.
ya. Pada saat terjadi imbalancing, apakah itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, ya ini akan mengaktifasi pada saat dia sangat tinggi, mengaktifasi kelenjar tiroid, ya, mensekresi kalsitonin, dan kalsitonin akan menstimulasi garam-garam kalsium untuk dideposit ke dalam tulang, dimasukkan, sehingga kalsium di dalam darah akan turun. Nah, berbanding sebaliknya, pada saat terjadi penurunan kadar kalsium di dalam darah, maka kelenjar tiroid, ya, beserta kelenjar paratiroid akan merilis PTH, paratiroid hormon, ya. Hormon PTH ini akan meningkatkan degradasi, ya, matriks dari tulang dan akan merilis kalsium ke dalam darah sehingga kalsium akan naik kadarnya. Ya, jadi bertolak belakang kerjanya antara hormon kalsitonin dan PTH. Baik, yang ketiga adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini berlokasi di ginjal, ya, tepatnya di bagian anterior, ya. Lokasi tepatnya relatif terhadap ginjal itu tergantung dari spesies hewan, karena ginjal dari setiap spesies hewan juga berbeda-beda. Tetapi, ya, yang jelas sama adalah pada saat kita melakukan sayatan, ya, maka akan diperoleh ada dua daerah pada ginjal, ya, pada jaringan ginjal. Ada bagian luar kita sebut sebagai korteks dan bagian dalam dari sayatan tersebut kita sebut sebagai medula. Jadi ada korteks adrenal dan ada medula adrenal. Nah, ya. Medula dan korteks ini adalah dua bagian, ya, yang mengandung kelenjar endokrin yang berbeda jelas secara fungsionalnya, ya, jelas karena dia memiliki dua struktur yang berbeda, memiliki dua sistem kerja yang berbeda, dan juga berasal dari lapisan embrional yang berbeda. Dimana kalau medula, ingat-ingat lagi Anda pelajaran struktur hewannya, medula berasal dari lapis ektoderm, sementara bagian korteks itu berkembang dari mesoderm. Ya, pada beberapa spesies, contohnya amfibi dan ikan-ikan, ya, beberapa ikan tertentu, korteks dan medula adrenal itu menjadi dua organ. Jadi ginjalnya seolah-olah menjadi dua. Jadi ada seolah-olah dua pasang, ya, korteks sendiri, medula sendiri. Gitu. Ya, medula ini merupakan sumber dari katekolamin, ya, epinefrin dan norepinefrin, nanti saya akan sampaikan, ya, yang sangat kaya. Bagian medula ini sangat kaya dengan serat-serat dari serabut syaraf simpatis preganglionik, ya, sehingga nanti dia sistem kerjanya adalah sistem kerja syaraf simpatis. Sementara dipengaruhi oleh sistem kerja syaraf simpatis sangat kuat sekali, ya. Ingat lagi sistem syaraf simpatis apa saja, ya. Kemudian korteks adrenal, ya, pada bagian tepi ini mensekresi hormon-hormon, utamanya adalah steroid, ya, hormon steroid jelas. Ada glukokortikoid, ada mineral kortikoid dan beberapa hormon androgen lainnya, ya. Oke. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, pada saat ginjal itu disayat, kita bisa lihat ada dua bagian, ya. Bagian tepi ini adalah korteks, ya, dan ada bagian medula yang tengah, ya. Dan kalau dibuat preparat histologis ini terlihat sekali, ya, pada bagian medula, ya. Ini adalah bagian paling bawah adalah bagian medularis, ya, adrenal medularis. Kemudian mulai ke tepi ada zona, ini adalah area korteks, ya. Area korteks secara histologis, sayatan histologis terbagi menjadi 3 zona. Zona glomerula, fasciculata dan reticularis, ya, memiliki sel yang berbeda-beda, ya, serta struktur fungsi yang berbeda juga. Nah, kita mulai paling atas itu zona glomerulosa, ya. Ini sel-sel pada zona glomerulosa ini mensekresikan hormon, ya, mineral kortikoid, yaitu aldosteron, ya. Fungsinya nanti meregulasi keseimbangan mineral, ya. Apa dan bagaimana nanti kita akan saya sampaikan di belakang. Kemudian ada yang kedua, zona fasciculata, ini area yang cukup besar sekali, ya, cukup luas pada korteks. Ini mensekresikan glukokortikoid, ya. Sesuai dengan namanya glukokortikoid, dia meregulasi metabolisme glukosa, ya. Hormonnya berupa kortisol, kortikosteron dan kortison, ya. Tapi umumnya kita akan membahas kortisol, ya, karena kerjanya akan sama. Kemudian yang zona reticularis, ya,
yang dekat dengan area medula ini akan menstimulasi hormon-hormon androgen, ya, menstimulasi maskulinisasi, ya, baik jantan ataupun betina, karena dia mensekresikan hormon adrenal, androgen, ya. Nanti akan berupa epiandrosteron, ya. Sementara bagian medula tadi, karena sudah saya sampaikan dia banyak sekali mengandung syaraf-syaraf inervasi dari syaraf-syaraf simpatis, ya. Dia mengatur hormon-hormon stres, ya, kerjanya, ya. Ada epinefrin dan norepinefrin. Oke. Homeostatisnya bagaimana? Homeostatis jelas dipengaruhi oleh kerja dari hipotalamo-hipofisis aksis, ya, HPA. Jadi awalnya hipotalamus akan merilis apapun yang menyebabkan stimulasi dari kerja adrenal, misalnya contohnya stres, ya, atau rangsangan terlalu berlebihan. Ini akan merangsang hipotalamus untuk mensekresikan CRH, ya. CRH akan dikeluarkan, lalu dia akan men-trigger langsung pada kelenjar adrenal di ginjal, ya, atau dia akan CRH atau corticotropin releasing hormone ini akan bekerja di darah, ya, di ginjal tadi, ya, maka ginjal akan mensekresikan glukokortikoid, ya. Glukokortikoid masuk ke dalam aliran darah, ya, kadarnya meningkat di aliran darah, ya, maka akan terbaca oleh hipotalamus. Ketika kadar glukokortikoid tinggi di dalam darah, maka CRH akan stop. Ini yang disebut dengan negative feedback, ya. Oke. Nah, sementara, ya, negative feedback tadi, ya, pada saat terjadi peningkatan, nanti kita akan bahas bagaimana jika glukokortikoid kadarnya rendah, ya. Jadi hipotalamus menerima sinyal berupa kadar glukokortikoid yang rendah melalui aliran darah, maka dia akan meningkatkan kembali produksi CRH, ya. Oke, ini adalah proses regulasi homeostatis kadar hormon yang disekresikan oleh korteks adrenal, sama dengan sistem hormon lainnya, ya. Jadi diatur oleh regulasi feedback negatif mechanism atau feedback positif mechanism. Oke, tadi sudah saya sampaikan ada korteks adrenal, ada medula adrenal, ya. Kita bahas satu persatu. Korteks adrenal dulu karena hormonnya banyak, ya. Ada mineral kortikoid, ada glukokortikoid, dan ada seks hormon, ya. Hormonnya ada aldosteron yang mineral, glukokortikoid kortisol, dan ada seks hormon di sini androgen, ya. Efek dari aldosteron tadi sudah saya sampaikan, homeostatis dari mineral, ada natrium, kalium, dan air. Nah, berarti kaitannya dengan apa? Balancing natrium kalium. Natrium kalium itu sangat berpengaruh terhadap kinerja syaraf, ya. Sementara glukokortikoid atau kortisol ini berperan di dalam homeostatis dari kadar gula darah nanti. Nah, sementara yang ketiga seks hormon, ya, androgen ini akan bekerja di sistem anabolik. Baik, kita lihat dulu yang sebelah kanan, ya. Ini stres yang berkepanjangan. Jadi kita memulainya adalah stres. Apakah stres karena suhu lingkungan? Beberapa waktu terakhir ini suhu lingkungan sangat tinggi sekali, panas, ya. Tubuh mengalami stres fisiologi karena panas, karena ada perubahan iklim, ya. Ini jika berkepanjangan secara terus-menerus, ya. Jadi stres itu nggak selalu psikologi, ya. Apalagi ditambah dengan stres psikologi atau beban kerja tubuh yang berlebihan dalam waktu berkepanjangan, itu juga akan menyebabkan merangsang stimulus, merupakan stimulus, ya, pada hipotalamus, sehingga hipotalamus akan merespon stres tadi dengan merilis CRH, corticotropin releasing hormone. Dia akan bekerja pada anterior pituitary, ya, reseptornya di anterior pituitary. Apa yang akan direspon oleh kelenjar anterior pituitary? Pengeluaran ACTH, adenocorticotropin hormon, ya. Dia masuk ke dalam aliran darah,
menempel pada reseptornya di adrenal cortex. Nah, adrenal cortex akan mensekret steroid hormon yaitu glukokortikoid dan mineral kortikoid. Apa efeknya terhadap sekret glukokortikoid dan mineral kortikoid pada long term stress response? Pertama, akan terjadi retensi sodium. Jadi menahan jumlah natrium dan kalium serta air di dalam ginjal. Ya, makanya ada gangguan urinasi ini ya. Kemudian juga meningkatkan blood volume dan blood pressure, tekanan darah. Makanya orang stres, tekanan darahnya naik. Ya, tekanan darah naik, kemudian jumlah darah yang keluar juga sangat banyak ya. Jadi memacu kerja jantung lebih kuat. Kemudian apa efeknya pada akibat dari glukokortikoid ya yang dirilis pada long term stress response ya, protein dan lemak itu akan dikonversi menjadi glukosa melalui gluconeogenesis ya, jadi broken down ya for energy, untuk kebutuhan energi. Makanya stres itu memerlukan energi. Jadi Anda kalau mau diet, mau kurus ya, nggak usah program macam-macam ya, stres aja, banyak berpikir gitu ya. Atau kita balik, orang yang gampang stresan ya itu susah sekali gemuk. Kenapa? Lemaknya dibakar terus karena efek dari sekret glukokortikoid ya. Kemudian meningkatkan kadar gula darah. Nah, efeknya apa? Diabetes kan? Kadar gula darah tinggi. Karena apa? Karena butuh energi stres itu. Ya. Kemudian menekan sistem imun. Makanya orang stres gampang sakit. Nah, ini efek dari stres ya, yang menstimulasi hipotalamus untuk mengeluarkan CRH, lalu akan direspon oleh hipofisis anterior mengeluarkan ACTH. ACTH akan menempel pada reseptor adrenal cortex dan efeknya akan mengeluarkan hormon glukokortikoid dan mineral kortikoid. Nah, bagaimana dengan stres yang menghantarkan syaraf ke sistem syaraf tepi ya melalui SST ya? Akan ditangkap preganglionik simpatis ya di sini sampai ke korteks medulla adrenalis ya, medulla adrenal, dan dari sini dia akan mensekresikan hormon-hormon katekolamin yaitu epinefrin dan norepinefrin ya. Apa efeknya terhadap short term stress? Jadi kalau stres dalam waktu singkat itu akan direspon dengan peningkatan denyut jantung. Ya, Anda stres, dibentak sama atau berantem sama orang tua, pasti denyut jantung berdebar. Ya. Kemudian peningkatan tekanan darah. Kemudian akan terjadi konversi glikogen menjadi glukosa, butuh energi, ya. Lalu melepaskan kadar gulanya ke dalam darah untuk dimanfaatkan tadi, ya. Kemudian terjadi dilatasi bronkiol, ya. Makanya kita tersengal-sengal kalau lagi stres, kalau lagi marah gitu ya. Kemudian terjadi perubahan dari pola sirkulasi darah ya, sehingga akan menurunkan sistem pencernaan ya. Makanya kalau stres terjadi tuh gangguan pencernaan, gak mau makan atau mual gitu ya, mual, pokoknya nyeri lambung, gastritis ya, itu bisa memicu terjadinya peradangan lokal ya, akibat dari syaraf simpatis tadi yang akan menekan kerja syaraf-syaraf lokal di saluran pencernaan sehingga Anda menjadi tidak nafsu makan. Kalau lagi berantem sama orang tua atau lagi berantem sama pacar atau siapa, kamu nggak mau makan, nangis ya kan, nggak ada rasa ingin makan ya, itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem digestif. Reduce urine output ya, juga mengurangi urinasi ya, meningkatkan metabolic rate. Jadi pembakaran ditingkatkan, larinya bukan ke lemak, bukan ke tenaga, tapi untuk energi stres yang ada di otak gitu ya, karena otak Anda sedang stres. Oke, next, bagaimana biosintesis dari hormon korteks adrenal? Nah ya, sebelumnya pernah saya sampaikan, kolesterol, karena dia adalah hormon steroid, bahan bakunya adalah kolesterol. Jangan pernah Anda memusuhi kolesterol, karena kolesterol ternyata memegang peranan penting di dalam hormon-hormon, produksi hormon mineral kortikoid, glukokortikoid, androgen, ya, bahkan estrogen, ya. Jalurnya bisa Anda lihat sendiri. Ya, kita bahas yang pertama hormon aldosteron dulu. Ya, apa sih hormon aldosteron? Ya, atau mineral kortikoid. Sesuai dengan judulnya, aldosteron itu adalah
hormon mineral kortikoid. Berarti dia mengatur, meregulasi kadar mineral di dalam cairan darah, ya, plasma darah. Sederhananya, pada saat kita mengalami kepanasan, dehidrasi lah katakan, atau kekurangan minum, atau misalnya akibat perdarahan hebat sehingga cairan darah banyak keluar, ya. Nah, otomatis jumlah kalium, potasium, ya, kalium dan natrium di dalam darah turun, ya. Nah, jumlah kalium dan natrium di dalam darah serta air, ya, cairan plasma darah yang turun ini akan ditangkap oleh sel juxtaglomerulus yang ada di ginjal, karena sel-sel juxtaglomerulus berfungsi sebagai filtrasi, ya, dari darah, dari kapiler darah yang masuk ke ginjal. Dia akan mendeteksi, wah ini terjadi nih kekurangan natrium, kalium dan air. Nah, dia akan meningkatkan produksi renin. Nah, ya, sel-sel juxta ini akan mengeluarkan renin, ya. Renin kemudian bersama dengan angiotensin yang dikeluarkan, angiotensinogen yang dikeluarkan oleh hati, ya, menjadi renin angiotensinogen, ya. Ini akan meningkatkan angiotensin 1. Ya. Apa efeknya? Efeknya angiotensin ini akan meningkatkan kerja dari paru-paru. Gitu, ya. Oke, mengaktifasi ACE yang ada di paru-paru, ya, angiotensin converting enzyme, ya, itu enzim yang mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, kemudian efeknya adalah terjadi peningkatan kadar angiotensin 2 di dalam darah, ya, karena sudah dirubah tadi dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Apa efeknya terhadap darah? Terhadap pembuluh darah, dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Ya, pembuluh darah arteriol akan mengalami vasokonstriksi. Efek dari terjadinya vasokonstriksi, maka pembuluh darah mengecil atau membesar? Mengecil. Nah, maka tekanan darah akan meningkat. Ya, tekanan darah, ya, sampai kemudian dia turun kembali, ya. Kemudian, apa efeknya pada korteks adrenal? Dia akan meningkatkan kalsium, ya, peningkatan kalsium, ya, di dalam cairan ekstraseluler, ya. Kemudian ginjal akan meningkatkan produksi aldosteron, di mana aldosteron ini akan meningkatkan natrium, ya, dan air, ya, reabsorpsi cairan, ya, dan natrium di tubulus renalis, ya, dan meningkatkan sekresi kalium dan cairan ke dalam urin. Ya, oke. Jadi ini mekanisme renin angiotensinogen, ya, di dalam bekerja aldosteron. Yang kedua, hormonnya adalah kortisol. Ya, kortisol. Kalau saya ngomong kortisol, kaitannya dengan hormon stres, ya, biasanya begitu. Oke, jadi ada stimulus, ya, stimulus hormon kortisol itu butuh, ingat kerja hormon harus ada rangsangan, ya. Rangsangan itu akan direspon oleh kelenjar, ya. Kelenjarnya kalau misalnya otak pusat, ya, hipotalamus, baru nanti akan ada cascade, ya. Cascade-nya berupa hormon dari tiap kelenjar tadi akan masuk, memiliki reseptor, gitu, ya, dan memiliki efek. Kita akan lihat satu-satu untuk kortisol. Stimulus, ya, apakah berupa negatif feedback dari kortisol yang tinggi di dalam yang rendah di dalam darah, atau misalnya pergantian waktu atau stres tadi, ya, perubahan iklim cuaca, ya. Nah, ini akan ditangkap oleh hipotalamus, ya, akan ditangkap oleh hipotalamus. Hipotalamus akan mengeluarkan CRH, ya. Dia juga bisa menstimulasi berbagai reaksi, ya. Contohnya dalam hal ini merangsang CRH, corticotropin releasing hormone. Lalu masuk ke hipofisis, ya. Hipofisis akan mensekresi ACTH, ya, adenocorticotropic hormone, ya. Kerjanya di mana? Di adrenal. Oke. Dia akan menstimulasi ACTH, akan menempel pada adrenal cortex, ya. Dia menstimulasi pengeluaran hormon glukokortikoid. Dalam hal ini adalah
kortisol. Maka kortisol akan keluar di dalam darah. Nah, ini dia keluar dari ginjal menuju darah. Kadar kortisol di dalam darah tinggi. Maka apa efeknya ketika kadar kortisol di dalam darah tinggi? Pertama, pada organ hati. Apa yang terjadi? Meningkatkan proses glikogenolysis. Ya, jadi melisiskan glikogen untuk diubah menjadi glukosa. Dan kalau tidak ada cadangan glikogen, maka dia akan menginduksi gluconeogenesis, ya. Kemudian pada jaringan hati, nah, sehingga pada jaringan hati tadi melalui jalur glikogenolysis dan gluconeogenesis, maka glukosa glukosa akan meningkat tinggi sekali di dalam darah, ya. Kemudian kadar kortisol di dalam darah juga akan bekerja pada sel reseptornya ada di sel lemak, ya, akan meningkatkan proses lipolisis, ya, dan menurunkan lipogenesis, ya, jadi memecah lemak, ya, untuk masuk ke dalam darah menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian pada seluruh jaringan tubuh dia akan menstimulasi katabolisme protein, ya, katabolisme protein dan menurunkan uptake glukosa sel pada tingkat seluler, ya. Jadi pemanfaatan glukosa selnya akan diturunkan sementara menstimulasi katabolisme dari protein, ya, pada dosis yang sangat tinggi. Artinya stresnya sangat berlebihan, maka dia akan terjadi retensi natrium, H2O, kemudian menurunkan reaksi peradangan, mensupresi atau men-trigger, ya, sistem imun, ya, dan menghambat reparasi jaringan ikat, ya, jaringan antara regenerasi sel terhambat. Ya, jadi Anda bisa bayangkan bagaimana stres itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa, ya. Oke, bukan membutuhkan, memberikan efek terhadap pembongkaran energi yang luar biasa. Ya, jadi menstimulasi gluconeogenesis, mobilisasi asam amino, menghambat uptake glukosa pada otot, ya. Kemudian menstimulasi pemecahan lemak, ya. Juga dia bisa berpengaruh terhadap reaksi inflamasi dan fungsi kekebalan tubuh. Itu dari efek stres, ya, kortisol yang sangat berlebihan. Makanya orang stres gampang sakit, ya, dikit-dikit sakit. Jadi ketika Anda sudah mulai aduh kok sedikit-sedikit sakit, tanya dulu stres atau tidak. Ya. Nah, kalau misalnya kita sedang hamil, ya, atau hewan betina sedang hamil, ini bisa memiliki menghasilkan efek terhadap perkembangan fetus, ya. Ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Baik, yang ketiga dari hormon korteks adrenal adalah hormon androgen, ya, seks androgen. Hipotalamus akan menghasilkan CRH tadi sudah saya katakan, kemudian direspon oleh hipofisis dengan memproduksi ACTH, lalu masuk ke kelenjar adrenal, ya. Di korteks adrenal, ya, ini akan mensekresikan pregnenolon, ya, lalu menjadi adrenal androgen. Adrenal androgen ini atau AD, ya, androstenedion, ini akan diubah menjadi DHEA, ya, DHEA, dehidroepiandrosteron, ya, DHEA. Nah, DHEA ini akan diubah menjadi DHEAS, yaitu dehidroepiandrosteron, S-nya adalah sulfat. Ya, DHEAS, ya. Oke, ini merupakan prekursor untuk testosteron. Ya. Ini testosteron. Kita tahu nanti testosteron akhirnya akan berfungsi sebagai apa. Makanya pada betina, hewan betina juga memiliki testosteron karena diproduksi 10%-nya dari medula pada ginjal, ya. Kemudian juga ini 90% ya diproduksi, ya, dan bersirkulasi di dalam darah. Oke. Nah, androgen ini, ya, dia tergantung pada usia produksinya.
adrenal androgen. Jadi dia akan meningkat pada setelah masa pubertas, lihat peak ya, kurvanya meningkat sampai kemudian puncak ya pada usia 30 tahun, lalu mulai umur 40 tahun secara gradually dia akan menurun levelnya untuk di ginjal gitu ya. Jadi otomatis setelah umur 30 tahun produksi sekresi testosteron itu sangat bergantung pada testis gitu ya, karena sudah sangat aktif sekali maka dia akan menurun. Nah, pada betina ya 20% bersumber dari ovarium. Jadi produksi testosteron pada hewan betina itu atau wanita, 30%-nya bersumber dari kelenjar adrenal, 20% dari kelenjar ovarium, dan 50-60%-nya bersumber dari kelenjar jaringan perifer. Ya, jadi diproduksi juga testosteron ya pada hewan betina. Oke, biasanya pada hewan betina itu kalau pada hewan betina ya benar diproduksi cukup tinggi pada saat masa menstruasi, ya. Oke. Sementara kalau pada jantan ya sudah jelas testosteron itu menginisiasi proses maskulinisasi ya pada pada saluran kelamin, pematangan seks secondary seks ciri secondary ya, karakteristik seperti suara, kemudian janggut, rambut pada badan ya dan anggota tubuh ya, peningkatan tulang ya, makanya tulang ke laki-laki strukturnya beda dengan masanya itu beda dengan wanita. Kemudian meningkatkan reaksi apalagi libido ya, nanti kita akan jelaskan ya. Oke, ini dia hormon testosteron ya. Kalau jalur hipotalamus aksisnya adalah ketika ada rangsangan ya, baik suara, panca indera lah ya, Anda nonton film atau apa itu rangsangan atau misalnya sentuhan ya, itu akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan gonadotropin releasing hormon ya, GnRH. GnRH akan ditangkap oleh pituitary anterior lalu akan mensekresikan FSH dan LH ya. FSH ini akan masuk reseptornya ada di testis. Pada saat FSH berikatan dengan reseptornya di testis, maka akan menstimulasi proses spermatogenesis ya. Sementara kalau LH pada saat dia berikatan di reseptornya di testis, dia akan menstimulasi sel Leydig untuk memproduksi testosteron. Nah, testosteron yang keluar yang disekresikan oleh sel Leydig tadi yang diproduksi 3 sampai 10 mg per hari itu rutin ya. Ini akan mengaktifkan enzim aromatase dan reduktase ya, di mana yang akan mengkonversi DHT menjadi testosteron ya. Aromatase akan mengubah testosteron menjadi estradiol ya. Kadar estradiol yang tinggi dan DHT tinggi di dalam darah ini akan berperan sebagai negative feedback mechanism ya, dan menurunkan atau menstop produksi GnRH di hipotalamus. Sementara estrogen ya jelas itu akan merangsang proses pertumbuhan dari organ kelamin primer ataupun sekunder pada perempuan atau betina ya. Kemudian berperan di dalam karakter khas dari betina, secondary sex ya, seperti suara ya, kulit ya. Kulit betina itu beda dengan jantan ya, kulit perempuan. Kemudian homeostatis kalsium, ingat makanya kalsium pada perempuan juga memiliki pengaruhnya adalah kadar estrogen. Makanya ketika masa premenopause itu kadar kalsium di dalam tulang juga bisa turun drastis ya, memicu terjadinya osteoporosis. Kemudian postmenopausal osteoporosis tadi sudah saya sampaikan, meningkatkan plasma protein ya, kemudian menurunkan kadar estrogen. Menurunnya kadar estrogen bisa menyebabkan hilangnya mineral di dalam tulang ya, dan ini memicu osteoporosis. Kemudian stres ya, itu salah satu dari sekian banyak fungsi estrogen. Baik, nah yang kedua ini adalah hormon dari medula adrenalis ya. Tadi sudah disampaikan pada bagian medula terdapat banyak sekali serabut-serabut syaraf simpatis preganglionik ya, berarti dia akan berhubungan dengan kerja dari syaraf simpatik di mana syaraf simpatik mensekresikan epinefrin mensekresikan
eh, apa eh, kalau parasimpatik simpatis epinefrin dan norepinefrin ya, serta dopamin gitu ya. Oke. Nah, untuk yang tadi sudah saya sampaikan, kerja dari stres pada bagian korteks itu akan menghasilkan long term stress, sementara kalau pada bagian medula sifatnya adalah short term stress ya. Short term ya, jadi respon dari stres dalam waktu singkat itu akan memberikan efek pada pengeluaran sekresi neurotransmitter epinefrin dan norepinefrin ya. Apa efeknya? Akibat pengeluaran neurotransmitter epinefrin dan norepinefrin ya, ini akan mengakibatkan pemecahan glikogen ya, masuk glikogenolisis ya, meningkatkan kadar gula darah, kemudian meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kecepatan respirasi, meningkatkan metabolic rate ya. Ini kerja dari ciri khas dari kerja dari syaraf simpatis ya. Kerja syaraf simpatis kita beri nama apa kemarin? Fight or flight ya, bukan rest and digest. Kalau parasimpatis baru rest and digest. Ingat-ingat lagi. Maka dari itu kelenjar adrenalin juga berperan untuk mensupport tubuh dalam keadaan siap siaga dengan mensekresi dengan menghasilkan gula ya dari breakdown glikogen, meningkatkan tekanan darah. Makanya ketika Anda dalam keadaan fight or flight itu butuh energi yang tinggi, kemudian tekanan darah naik ya, memacu juga pernafasan dan metabolic rate, sehingga Anda butuh bisa berlari, bisa menyelamatkan diri gitu ya, atau bisa bertarung. Baik, yang ketiga adalah kelenjar pankreas. Oke, apa ya pankreas? Ada 4 hormon yang diproduksi di kelenjar pankreas. Ada insulin, glukagon, VIP, dan somatostatin. Ya, insulin nanti akan berperan di dalam peningkatan pengambilan glukosa di dalam sirkulasi darah ya. Kemudian dan meningkatkan metabolisme di dalam sel. Sementara glukagon ini akan menyebabkan konversi ya, penyimpanan glikogen dibongkar ya di hati itu melalui glikogenolisis dan diubah menjadi glukosa ya, aktif pada saat gula darah rendah, kebalikan dari insulin. Nanti saya akan ceritakan di belakang. Kemudian VIP ya, VIP hormon ini vasoactive intestinal peptide ya. Ini menstimulasi sekresi dari air, elektrolit ya, kemudian relaksasi dari otot polos usus halus dan meningkatkan motilitas dari usus halus sehingga memaksimalkan absorpsi nutrisi di usus. Sementara somatostatin yang meregulasi sistem endokrin ya di pusat syaraf, menghambat sekresi insulin dan glukagon. Jadi efek somatostatin berlawanan ya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini kalau pankreas dibuat sayatan ya, ini akan banyak sekali pulau-pulau Langerhans ya, pulau-pulau pankreas. Nah, pulau-pulau ini mensekresikan hormon ya. Jalur tengah ini adalah ductus pancreaticus ya. Nah, sepanjang ductus ini terdapat sel-sel eksokrin yang mensekresikan pancreatic juice ya. Jadi dia akan mengeluarkan pancreatic juice ya, kemudian HCO3 ya sebagai untuk berperan di dalam metabolisme lemak ya. Sekarang kita lihat ke pulau-pulau Langerhans ya. Di sini pada kelenjar endokrin pankreas terdapat banyak sel ya. Ini ada kelenjar eksokrin asinar ya, yang ini adalah sel alfa, kemudian ini adalah sel beta, dan yang bentuk seperti ini adalah sel delta ya, serta ada juga beberapa sel F ya. Nah, sel alfa nanti akan mensekresikan glukagon, sel beta pankreas menghasilkan insulin, sel delta akan mensekresikan somatostatin, dan sel F yang bagian medulanya cukup banyak ini mensekresikan VIP ya. Oke. Bagaimana homeostatis dari hormon insulin? Baik,
hormon insulin baru akan bekerja ketika tubuh mendeteksi adanya peningkatan kadar gula darah yang sangat tinggi, ya. Kadar gula darah yang sangat tinggi akan merangsang sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin, sehingga insulin akan diproduksi dalam jumlah banyak. Insulin akan bekerja pada organ hati dan beberapa organ lain seperti otot, jaringan lemak, dan sel-sel yang lain. Pada hati, dia akan menempel pada reseptornya di hati, sehingga akan membuat hati akan merangsang hati untuk melakukan peningkatan proses glikolisis, glikogenesis, dan lipogenesis, ya. Nah, sehingga akibatnya adalah intake glukosa akan meningkat di hati, sehingga dampaknya penurunan plasma glukosa karena gulanya akan dipakai, ya. Dan pada saat terjadi penurunan plasma glukosa, ini merupakan feedback negatif ke sel beta pankreas dan untuk menstop pengeluaran insulin. Insulin juga bekerja pada otot, jaringan lemak, dan yang lain-lain sama, ya, dan meningkatkan glukos transport. Akibatnya adalah gula di dalam darah akan masuk ke dalam sel, ya, sehingga cairan gula di dalam plasma akan turun, dan ini menimbulkan feedback negatif mechanism kita, ya. Ini adalah bentuk homeostatis dari insulin, negatif feedback mechanism. Baik, apa efek fisiologi dari glukagon? Kebalikan dari insulin, ya. Pada saat terjadi hipoglisemi, nah, tadi, ya, kan diturunkan oleh insulin, terjadilah hipoglisemi, ya, atau nah, ini akan akan direspon oleh sel alfa untuk mensekresikan glukagon. Glukagon akan bekerja pada otak, pankreas, hati, fat, ya, jaringan lemak coklat, ya, dan jantung. Apa akibat kerja glukagon pada otak? Otak akan food intake-nya diturunkan, jadi konsumsi otak diturunkan. Ya, makanya Anda nggak mau mikir. Ya, ketika kadar gula darah rendah, konsumsi otak kan sangat tinggi sekali. Nah, ini diturunkan, kemudian nafsu makan juga diturunkan, ya. Satiety yang ditingkatkan. Nah, sementara kalau pada pankreas ditingkatkan adanya kadar glukagon ini, dia akan meningkatkan sekresi insulin. Ya, kemudian pada hati dia akan meningkatkan glukosa, ya, produksi glukosa oleh sel-sel hati. Glukosa breakdown-nya diturunkan, ya. Lipid breakdown-nya dinaikkan, lipid production-nya diturunkan, keton body production-nya naik, dan asam amino breakdown-nya akan dinaikkan, ya. Jadi efeknya akan berlawanan sehingga meningkatkan semua, maka glukosa akan keluar dari hati, ya. Pada jaringan lemak, ya, dia akan mengistirahatkan penggunaan energi, gitu, ya, di saving energinya karena kan rendah kadar gula darahnya. Pada jantung dia akan meningkatkan kecepatan jantung dan kontraktilitas jantung, ya, untuk mensupport kebutuhan gula darah yang rendah kadarnya di dalam darah. Nah, efek insulin dengan glukagon ini berlawanan, ya. Jadi pada saat increase glucose atau hiperglikemia, maka dia akan mengeluarkan sel beta akan mengeluarkan insulin. Efeknya adalah glukosa darah akan turun. Nah, ketika glukosa darah turun, decrease glucose, maka pankreas akan mengeluarkan, sel alfanya akan aktif dan mengeluarkan glukosa untuk menstimulasi produksi glukosa oleh sel-sel oleh glikogen yang didepot di hati dan di jaringan lemak, sehingga gula akan disekresikan ke dalam darah sehingga kadar gula darah menjadi meningkat. Jadi berlawanan kerjanya dengan dengan hormon insulin. Nah, yang ketiga adalah hormon VIP, ya, vasoaktif intestinal peptide, ya. Judulnya udah vasoaktif, jadi mengaktifkan sirkulasi darah, ya, utamanya adalah intestinal, ya. Nah, apa efeknya? Karena sirkulasi darah pasti efeknya sangat sistemik, ya, terhadap sirkulasi, terhadap endokrin, terhadap sistem respirasi, terhadap central nervous system. Anda bisa lihat, ya, ini merupakan resume di jurnal, ya. Dia menyatakan bahwa hormon VIP bekerja pada sistem imun juga dan sistem digestif, ya. Anda bisa lihat bahwa efeknya adalah meningkatkan metabolisme. Somatostatin, nah, hormon yang keempat, ya, ini SST, ya, somatostatin, ya.
pada saat disekresikan, ya, maka dia bisa menghasilkan ini bekerja pada organ targetnya pada otot polos, pada pembuluh darah, ya, pada otot polos, kemudian bisa bekerja juga pada pembuluh darah di otot polos di endotel darah, ya. Dia juga memiliki reseptor pada limfosit T dan B. Dia juga memiliki reseptor pada monosit dan sel makrofag, makanya kemudian bisa menginduksi sistem imun. Dia juga bekerja pada sistem imun jaringan, sel emas, ya. Kemudian juga dia bisa men-trigger fibroblast, ya, pada cairan sinovial, ya, pada jaringan ikat. Kemudian juga dia memiliki reseptor pada intestinal, ya, usus. Dia juga memiliki reseptor pada syaraf sensorik, ya, sehingga bisa mengakibatkan stimulus pada beberapa sistem dan pada neuron. Ya, apa efeknya? Yang jelas pada pada otot polos dia akan menghambat proses vasodilatasi. Ya, ini Anda bisa baca. Kemudian menghambat ekstravasasi dari plasma protein dan menghambat, ya, hiperplasia. Nah, kalau pada sel B dan sel T, ya, pada saat somatostatin mengikat reseptor yang ada di membran sel T dan sel B, maka dia akan menghambat pengeluaran dari interferon, ya, sitokin interferon gamma, dan menghambat produksi dari imunoglobulin, ya, antibodi. Kemudian juga menghambat sitokin yang disekresikan oleh monosit dan makrofag, yaitu IL-1, IL-6, tumor necrosis factor, ya, dan mereduksi ROS, reaktif oksigen spesies. Nah, ya, kita tahu bahwa ROS itu fungsinya sebagai antioksidan yang merespon terhadap kadar pada saat tubuh sedang mengalami peningkatan kadar oksidan darah yang sangat tinggi, ya. Kemudian pada sel emas dia menghambat proses degranulasi dari sel emas, maka proses fagositosis dari sel emas juga mengalami hambatan. Pada fibroblast menghambat proliferasi sel fibroblast, ya, sehingga proses pembentukan jaringan baru menjadi relatif terhambat di sini. Menghambat produksi sitokin, ya, pada jaringan usus, ya, nocireseptor juga dihambat, ya. Ini efek dari somatostatin, jadi bertolak belakang dengan efek dari hormon insulin dan glukagon. Ya, kemudian yang terakhir ada hormon somatotropin, ya, somatotropik hormon, ya, atau kita biasa kenal sebagai GH, growth hormone. Ya, apa itu GH? Growth hormone itu dihasilkan oleh kelenjar hipofisa anterior dalam jumlah banyak sekali, dari mulai Anda lahir sampai dengan akil balik, ya. Lalu pada saat akil balik growth hormone ini menurun, tapi dia tidak berhenti, tetap ada, ya. Karena sel dan jaringan tetap membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan walaupun dia tidak meninggi, gitu, ya. Merupakan hormon polipeptid, ya. Dia memiliki kerjanya berefek secara langsung, ada juga yang tidak langsung, ya. Efek langsungnya adalah jadi ikatan hormon GH terhadap reseptor pada level seluler, seluruh sel, ya. Misalnya pada sel lemak saja, karena dia memiliki reseptor hormon GH, maka GH bisa menstimulasi sel lemak untuk melakukan pemecahan trigliserida. Ya, jadi kan stokisnya dalam bentuk trigliserida, dan bisa juga menghambat kemampuan sel-sel lemak untuk mengambil ataupun mengakumulasi lipida, ya, lipid yang bersirkulasi, sehingga pertumbuhan menjadi lebih baik. Kemudian efek tidak langsungnya adalah dengan dimediasi oleh insulin-like growth factor, ya, IGF-1, maka hormon ini bisa disekresikan oleh hati dan memiliki efek-efek meningkatkan metabolisme dan pertumbuhan, gitu, ya, sama dengan insulin. Nah, ini untuk growth hormone kita lihat homeostatisnya ada stimulasi, ya, positif yang bisa meningkatkan rilis growth hormone releasing hormone oleh hipotalamus GHRH, ya, ada genetik, exercise, ya, peningkatan kadar grelin di dalam darah, peningkatan kadar asam amino, kadar gula darah yang rendah tadi, ya.
dan kadar lemak darah fatty acid yang asam lemak bebas di dalam darah rendah itu yang merangsang hipotalamus mengeluarkan GHRH, growth hormone releasing hormone, lalu akan ditangkap oleh pituitary anterior mengeluarkan GH. Nah, GH akan bekerja pada hati ya untuk dan hati akan merilis IGF-1 insulin like growth factor. Jadi nanti kerjanya sama persis seperti hormon insulin. Ya, kemudian pada sel lemak ya dia akan breakdown lemak, trigliserida dirubah menjadi gliserol dan asam lemak masuk ke dalam darah sebagai sumber energi dan pertumbuhan. Kemudian glukos uptake ya oleh sel otot. Ini juga dan rilis dari fat breakdown ya berupa peningkatan kadar asam lemak dan gliserol darah serta glukosa darah, ini merupakan negatif feedback mekanisme ke hipotalamus sehingga GHRH akan di stop, otomatis GH juga akan di stop gitu ya. Sementara faktor-faktor penghambatnya itu letargi, stres, ini juga bisa menghambat pengeluaran GHRH ya. Dan kebalikannya penurunan grelin ya dan asam amino serta peningkatan kadar gula darah dan asam lemak ini merupakan inhibitory input bagi hipotalamus untuk mengeluarkan growth hormone inhibitory hormone. Jadi yang keluar nanti adalah GHIH ya, bukan GHRH. Oke, apa efeknya GH terhadap hati? Itu adalah tadi insulin growth factor ya, insulin like growth factor, maka otomatis akan menstimulasi berbagai jaringan dan organ yang sama kerjanya dengan insulin ya. Jadi menginduksi metabolisme, pertumbuhan janin, meningkatkan folikulogenesis ya, meningkatkan kerja ginjal, fungsi jantung, fungsi otak dan pergerakan ya, growth hormone ya. Jadi kerjanya akan memicu seluruh sel untuk aktif dan bertumbuh. Jadi resume yang bisa saya sampaikan bahwa ada beberapa hormon yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu growth hormone itu sendiri ya, kemudian insulin ya, kemudian ada hormon tiroid, testosteron dan estrogen ya, terutama untuk yang berkaitan dengan reproduksi dan siklus reproduksi ya. Kemudian ada beberapa hormon yang berperan di dalam saluran pencernaan. Nanti mungkin kita akan fokus bahas di fisiologi digestif ya, next chapter setelah ini. Itu ada gastrin, cholecystokinin, sekretin ya, ada GIP, gastric inhibitory peptide. Nanti saya akan jelaskan di sistem fisiologi digestif ya, beserta primary actionnya sepanjang saluran pencernaan ya. Intinya hormon-hormon ini bekerja secara lokal dan menginduksi atau meningkatkan fungsi kerja dari organ-organ pencernaan sehingga menghasilkan energi yang besar yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, ini ada small intestine, ada enkephalin, enteroglucagon dan somatostatin yang dikeluarkan oleh small intestine. Ya, baik. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.